Tahun 2022, Rizal Rama, kamu muncul sebagai seorang model di Milan Fashion Week. Ya. Setelah itu Paris Fashion Week. Ini nggak pernah ada dalam mimpi kamu dong? Nggak kebayang sih. Sama sekali. Nggak kebayang sama sekali. Terus waktu mau berangkat ya, pasti bilangin kaget dong. Ya. Seneng banget pasti kan, kayak anak kecil loncat-loncat gitu dong, Rizal. Dalam perjalanan sampai ke Milan Fashion Week, di bayangan kamu pasti ada dong sesuatu yang kamu bayangin gitu, euforianya, lihat orang-orang keren, sedunia tuh kan keren-keren semua kan. Pasti ya. Pas kamu bertemu dengan momen itu, event itu, sama nggak yang ada di kepala kamu sebelum kamu datang dan ada di balik panggung dengan yang kamu bayangin? Kurang lebih sama sih Om. Kayak sebenarnya ekspektasi kan nggak 100% bener kan. Jadi pas di Indonesia itu ngebayanginnya kayak model sana tuh keren-keren, orang-orang fashion sana itu keren-keren. Cuman pas datang itu malah lebih keren ternyata. Karena kan nggak semuanya hal-hal yang kita tahu di sana itu ada di pikiran Rizal pada saat di Indonesia gitu. Iya. Jadi pas sampai sana itu malah lebih wow. Mereka tuh keren-keren banget dan di luar ekspektasi sih bahkan. Jelasin dong ke Om, sekeren apa, kerennya kayak apa gitu? Kayak apa ya? Kayak kan banyak banget orang-orang dari ujung dunia ke kota fashion di mana itu Paris, Milan, terus London bertemu di satu kota dan banyak banget culture gitu. Jadi apa yang Rizal nggak temuin di Indonesia itu pas Rizal sampai sana itu banyak banget aneka ragam culture dari orang-orang gitu. Sempat jadinya kaget nggak? Kan ada istilah kaget juga, banget. ada culture shock. Ya, kaget. Kaget. Iya. Apa kemudian reaksi kamu? Lebih baik lebih diam? Giam sih, karena kalau Rizal sendiri tuh bahkan gimana ya, bahkan kalau nemuin hal-hal yang baru tuh malah jadi diem dan jadi gugup gitu. Kayak misalnya sekarang aja Rizal gugup gitu karena baru pertama kali sih. Oke. Om juga gugup. Wah, enggak doang sih. Terus kalau di belakang panggung sama mau manggung, gugupan di belakang panggung atau sepanjang manggung tetap gugup? Gugupnya tuh pas mau keluar, misalnya ada fashion show nih Om, terus kan mau giliran kan satu persatu gitu keluarnya, dan pas di belakang tuh Rizal gugup setengah mati gitu sampai benar-benar keringet dingin, tapi pas udah keluar kayak nggak gugup sama sekali. Bahkan sempat ada satu show itu yang dimana show pertama Rizal tuh di Milan Fashion Week sama Fendi. Itu pertama sama Fendi. Itu bahkan dari hari sebelumnya itu udah gugup setengah mati gitu. Kayak jalan itu udah kayak gimana ya ntar ya pas show-nya gitu. Tapi pas udah jalan itu kayak nggak ada apa-apa deh. Kayak gini doang aja, gitu. gini doang. Iya. Soalnya kan cepet Om itu kayak ya udah jalan keluar terus habis itu udah kelar gitu. Iya. Sampai terakhir pas udah selesai show-nya itu masih gugup gitu karena banyak orang sampai gimana ya kayak pertama ngedobrak market di luar itu susah banget tuh buat orang Indonesia sebenarnya. Iya banget, kamu hebat sekali loh bisa nembus gitu. Maksudnya kan nggak banyak loh kayaknya, nggak bisa nggak sampai 10 model kali ya yang bisa nembus ke fashion internasional gitu. Susah banget dan pas ketemu sama orang-orang fashion di sana itu setelah show jadi kayak Rizal deserve nggak sih buat dapet show ini gitu. Jadi ada kekhawatiran atau sempat ada khawatir, sempat ada ragu, sempat ada senangnya juga gitu sampai setelah show tuh nangis. Kamu nangis karena di bangga. Milan Fashion Week. Iya. Jadi abis shownya Fendi tuh keluar ganti baju terus nangis karena terharu sih. Itu serunya. Jadi ketika kita melewati sebuah proses gitu kan, ada pencapaian kecil terus menerus lama-lama kan jadi kekuatan gitu. Itu pasti ada perasaan terharu yang udah kamu lewatin ya. Iya, kayak
kayaknya perjuangan selama ini terbayarkan gitu. Itu setelah dapet show pertama di Eropa kan. Iya, dan it is in Milan gitu. Ya, dimana itu susah banget sebenarnya membuat marketnya Rizal karena kan banyak banget bentuk model sebenarnya kayak macam-macam gitu kan. Dan Milan tuh termasuk kota yang sulit untuk Rizal bekerja di sana gitu. Karena tren model di Milan tuh sangat berbeda dengan Paris. Kalau Rizal cocoknya di Paris karena bentuknya kayak misalnya Rizal Pretty Boys kayak nggak banyak di Milan gitu, nggak banyak istilah cowok cantik di Milan gitu. Itu kayak perbedaan model tuh banyak banget Om. Tapi kamu merasa cowok cantik, maksudnya lebih spesifikasinya ya ke situ. Iya. Tapi kan sebelum, maaf saya potong, sebelum kamu terjun ke modeling kan predikat ini nggak ada kan? Iya. Ini kan label yang dibuat di industri fashion. Iya. Betul kan ya? Betul. Kaget nggak waktu dibilang you are a pretty boy gitu? Awalnya emang iya gitu. Awalnya kayak berpikir emang iya ya. Kayak karena mungkin Rizal belum tahu beberapa istilah di fashion untuk model. Rizal tuh sempat dulu mikirnya kayak gue cowok ganteng deh gitu, bukan malah pretty boys gitu. Cuman setelah research dan ternyata emang banyak dan emang sekeren itu pretty boy, jadi pretty boy. Dan Rizal juga embrace dengan apa yang Rizal punya, jadinya this is me. Waktu kamu kecil dengan tinggi badan yang udah menjulang dibanding teman-teman sebaya kamu pernah merasa nggak nyaman nggak sih dengan postur tubuh kamu yang di atas rata-rata? Kamu tinggi berapa sih, San? Sekarang 188. 188. Oke. Terus selama kecil gitu merasa terintimidasi dengan postur tubuh kamu nggak 188? Kayaknya pas kecil masih belum, baru naiknya tuh pas masih SMA. Pas udah SMA itu udah mulai menuju 187, 188 gitu. Pas SMP tuh masih ya belum sebegitu tingginya daripada yang lain gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada kayak minder atau apa gitu. Jadi nggak pernah punya isu apapun gitu yang berhubungan dengan postur tubuh kamu yang di atas rata-rata. Terus bisa masuk ke fashion itu karena mau sendiri atau ada orang? Biasanya kan model-model itu ditemukan di mana-mana tanpa mereka tahu bahwa mereka punya potensi sebagai seorang model. Awalnya itu gimana ya, kayak iseng-iseng aja ngobrol sama temen. Kan pas itu Rizal mulai karir tuh di bangku SMA. Di mana itu tahun 2016 atau 2017 ya. Itu Rizal yang masih SMA masih suka nongkrong, pulang pagi, pulang malam. Terus tiba-tiba itu ada temen yang kayak ngelihat Rizal kan udah tinggi kan dibandingin sama teman-teman yang lain gitu. Terus dia kayak iseng, lu nggak mau coba modeling gitu, kayak foto-foto gitu kan. Karena kan belum ada gambaran tuh Om, kayak misal modeling tuh apa sih, kayak modeling industri itu apa sih gitu. Dan dia kayak bilang, ya lu mau nggak foto dibayar dan lu jalan-jalan nanti pakai uang lu sendiri, sesimpel itu. Tadinya nggak ada dalam pikiran kamu? Nggak ada. Dan siapa yang nggak mau punya duit sendiri? Gratis pula. Iya. Terus jadinya ya udah coba pertama itu photoshoot di Surabaya, terus dapat show pertama kali di Surabaya, dan akhirnya berjalan beberapa tahun. Itu Rizal mencoba untuk ke Jakarta untuk pertama kali tahun 2018. Itu masih bolak-balik karena masih itu tahun ketiga Rizal di SMA. Terus abis itu akhirnya stay di Jakarta, menetap di Jakarta tahun 2019, development dan pokoknya ngasah skill semua tentang modeling, wawasan, sampai akhirnya bisa ke Eropa. Itu dikasih jalan ke Eropa tahun 2022. Wawasan seperti apa sih yang diasah untuk seorang model menurut kamu, Rizal? Banyak sih, kayak nggak cuman pose, nggak cuman gimana cara pose, nggak cuman gimana cara jalan, cuman kayak fashion knowledge tentang brand, tentang siapa yang bekerja di fashion industry. Itu penting sih Om kalau buat Rizal ya. Karena kalau misalnya Rizal nggak tahu siapa yang mau diajak, siapa yang bekerja di industri fashion, itu kayak jatuhnya ntar sotoy. Iya. Atau kamu nggak malah gimana ya? Kayak mengerjakan di dalam bidang, di satu bidang, tapi cuman tahu lapisan luarnya aja, nggak tahu siapa yang ada di dalamnya. Betul. Itu kayak nggak ada gunanya sebenarnya. Betul. Kayak kamu juga nggak menghargai akhirnya gitu kan?
Betul. Nggak tahu persis di balik itu keribetannya kayak apa Iya. gitu ya. Jadi Waktu sih- silakan. Jadi kayak belajar banyak sih sebenarnya, kayak banyak aspek-aspek modeling di aspek kehidupan yang ternyata Rizal temuin di dunia modeling gitu. Jadi balik lagi kayak modeling itu nggak cuma pose, nggak cuma jalan, tapi banyak hal yang bisa Rizal pelajarin untuk berperang untuk masa depannya. Berperang untuk masa Berperang depan. untuk masa depan. Jadi dunia fashion memberikan kamu banyak pembelajaran. Banyak pembelajaran. Nggak cuma sekedar jalan di atas catwalk, Iya. tapi di balik itu mengenai makna hidup gitu. Iya. Apa yang kamu dapat, Rizal? Kayak sesimpel sekarang aku bisa ngomong sama Om Erwin gitu. Tapi dulu sebelum modeling aku nggak, benar-benar nggak bisa. Dan Kamu aku bener-bener tertutup banget. nunduk gitu, pendiam banget. Jadi setelah bertarung di modeling industri dan belajar banyak hal di situ, sampai bisa menemukan Rizal Rama itu siapa, jati diri Rizal Rama itu siapa, dan akhirnya bisa membuka diri gitu. Oke. Waktu kamu berangkat dari Jakarta ke Milan, kamu melakukan persiapan mental tertentu nggak secara khusus Pasti. gitu? Boleh tahu, Rizal? Kayak gimana ya? Dunia pekerjaan kan keras ya Om ya. Dunia tuh keras banget Om. Setuju. Apalagi di luar yang kita belum tahu Iya. Hutan belantara, Iya. hutan rimba. seberapa kerasnya dunia, apalagi di Eropa gitu. Dan pasti kan orang-orangnya bisa dibilang lebih apa ya, beda lah sama orang Indonesia yang biasa kita ketemuin gitu. Mungkin lebih ke gimana cara bersikap baik dengan klien gitu. Rizal belajar itu, dan gimana cara bersikap sebagai model setiap harinya, dan terus Oh gitu. iya. Jadi nggak cuma di atas catwalk, tapi Iya. di luar catwalk kamu juga harus punya kesadaran untuk menjalani peran kamu di luar Iya. profesi kamu yang sama. Iya. Wow. Kayak misal sesimpel bangun tidur lu harus jadi kayak model gitu. Oh jadi kalau bangun Sesimpel tidur kayak itu. model tuh gimana? Jadi Om bisa juga ngikutin gitu. Jadi kayak Om, sadar gimana ya, ya? Om. Kasarnya mungkin kayak model itu adalah part of your life gitu. Kayak semua fashion itu kan semua orang pasti punya gitu. Punya gaya. Punya sendiri, gaya gitu, iya. gaya tersendiri, dan itu sesuai dengan personality masing-masing gitu. Iya. Dan dari situ kita sebagai model harus bisa apa ya, kayak menunjukkan bahwa ya kita bangun tidurnya cakep gitu. Jadi Dari situ kan ada gimana cara kita maintainnya, dari kita gimana caranya untuk menunjukkan hal itu, banyak banget prosesnya Om. iya, dan cakep kayaknya juga nggak cuma masalah fisik ya, Rizal. Iya, Pikiran di dalam, mindset, betul. soul-nya. Betul. Soul-nya. Iya. Jadi artinya seorang model atau siapapun harus tahu karakteristik ya Ya, dalam dirinya. Dan itu kamu temukan di industri fashion. di industri fashion. Kebetulan belajarnya di industri fashion, jadi dan cukup relate. Iya, kalau kamu nggak ada di fashion, kamu ada di mana dong? Kepikiran nggak? Sempet kepikiran sih Om. Cuman masih belum jauh. Kayak pas itu kan SMA mungkin pengen jadi kayak ya kuliah, terus Ambil kerja apa? di kantoran. Ambil apa? Sempet Major? ambil komunikasi Om. Oh ya, Ya, di Surabaya pada saat itu. oke. Kepake dong ilmunya di pekerjaan kamu. Ya nggak seberapa sih Om. Cuman berani ngomong aja. Iya. Justru berani tuh modal menurut Om. Kalau Iya kita sih. nggak berani kan kita nggak coba, nggak Iya. keluar dari zona nyaman kita. Justru berani tuh menurut Om ya modal nomor 1. Berani kan, berani nyoba, berani salah, berani malu, berani dihina orang, berani dilecehkan orang gitu kan, berani nggak dianggap siapa lo gitu, Iya. lo bisa apa lo gitu kan. Tapi kalau kita berani gitu kan, kita maju terus gitu. Iya. Itu kan modal banget. Iya. Setahu saya, Rizal, model itu ada waktu. Kayak misalnya supermodel tuh berhenti di umur tertentu gitu. Kalau perempuan kan lebih pendek ya daripada model pria. Tapi saya nggak tahu nih kan, nggak ngikutin gitu. Apakah kamu juga udah mikirin juga sampai sejauh itu gitu? Kalau ngomongin umur model itu sebenarnya lebih panjang
kalau misalnya model berkarir di Indonesia daripada di luar. Karena di luar itu regenerasinya cepet banget dan tren itu berubah sangat cepet banget gitu. Jadi bisa dibilang mungkin kalau buat Rizal kan sekarang udah berjalan hampir 2 tahun di Eropa gitu kan. Dan kalau di Indonesia udah mulai dari tahun 2017 itu sekitar 5 tahun yang kurang lalu. lebih 6 tahun yang tahun lalu. ya. Iya. Itu bisa sampai 6 tahun itu adalah hal yang wajar menurut Rizal ya kalau buat model di Indonesia. Cuman kalau misalnya di Eropa karena banyaknya model baru yang lebih bagus dateng, itu yang bikin susah untuk bersaing gitu. Siklusnya lebih pendek. Iya, siklusnya lebih pendek dan umurnya pasti lebih pendek juga gitu. Karena kalau klien pakai model itu aja pasti bosen nggak? Betul. Ya kan? Ya kayak kita makan tiap hari gado-gado lagi walaupun Iya. suka bosen juga gitu kan, mau yang Pasti. lain gitu. Nah itu yang bikin apa ya? Bikin umur model tuh kalau di luar lebih pendek. Tapi bisa nggak sih seorang model di luar bisa mempertahankan karirnya bisa lebih panjang menembus siklus pendek itu? Atau tergantung sama tren? Tergantung sama orangnya. Tergantung sama orangnya. Gimana dia bisa memaintain personality dan sesuai dengan tren. Kan tren kan berjalan terus menerus kan dan itu cepet banget. Jadi Iya. gimana dia bisa keep up sama tren tuh itu salah satu modalnya biar bisa Bertahan. long term di industri. Kalau sekarang di Eropa gitu, kan Eropa tuh selalu jadi Kiblat. kiblat ya. Kalau sekarang lagi apa nih trennya 2023 ini? Apa nih ya modelnya? Modelnya. Modelnya lebih ke gimana ya? Kalau kemarin itu tahun lalu pas Rizal pertama kali berangkat itu kebanyakan pretty boys kayak Rizal gitu. Oke. Jadi kayak cowok-cowok yang rambut panjang itu banyak banget Om. Iya. Kalau buat marketnya Rizal ya. Cuman kalau sekarang lebih ke apa ya? Kayak ya banyak model oriental dan model dari kayak banyak sih kayak Color nggak people? banyak pretty boys gitu loh sekarang. Oke. Kalau sekarang Lebih maskulin maksudnya. lebih maskulinnya ada gitu, terus Jadi lebih Latino gitu, campur. lebih istilahnya penyok, model penyok kayaknya. Model penyok. Iya, jadi kayak wajah nggak berbentuk tuh gimana sih Om? Kayak Tapi ada matanya nggak? ada, tapi kayak gimana ya kalau Asimetris. Atau apa? Unik. Iya unik ya, lebih unik daripada sebelumnya gitu. Oh, setahu Om ya, dunia fashion itu selalu mengejar keunikan kan? Iya. Karena kalau wajah yang wajah yang berjalan itu sama aja kayak orang-orang pada umumnya kan bajunya nggak muncul gitu kan ya. Jadi memang selalu dicari keunikan. Iya, unik dan juga kan pasti personality orang-orangnya beda gitu. Jadi kalau unik ditambahin personality yang beda-beda, itu akan jadi sesuatu yang magical sih. Iya, dan very powerful. Iya. Kamu siapa orang yang banyak memberikan inspirasi kepada kamu saat ini ya? Saat ini. Atau model idola? Ada nggak sih yang kayak role model gue sih ini orang keren banget. Kalau role models mungkin diri sendiri dong. Karena Rizal tuh sebenarnya nggak gimana ya. Kalau ngelihat orang itu justru Rizal makin down. Oh gitu. Justru Rizal makin down karena jadinya perbandingan gitu terus gitu. Kalau buat Rizal karena Rizal mungkin belum seberapa bisa untuk kayak ngambil, mungkin ada bisa Rizal ngambil beberapa ilmu dari orang gitu. Cuman nggak yang pasti ada perbandingan gitu loh. Dan jadinya kayak nggak masuk ya gitu. Kayak nggak bisa, agak susah gitu untuk mencari role model gitu. Jadi makanya role model Rizal itu diri sendiri gitu. Itu bisa jadi motivasi buat Iya. kamu. Jadi kalau Om tanya apa yang kamu nilai tentang Rizal Rama? Kuat. Karena Jelaskan kuat. dari Rizal yang anak manja dulunya terus kayak semuanya bergantung pada orang tua sampai sekarang Rizal bisa berjuang sendiri di Eropa, bisa di Jakarta pun
semuanya serba sendiri ya, meskipun ada beberapa bantuan dari orang lain, tapi semuanya pasti Rizal yang menentukan gitu. Itu menurut Rizal adalah sifat yang bisa dibilang kuat untuk diri sendiri gitu. Wow. Kuat. Selain kuat, Apa ya? Kuat sih. kuat. Kuat. Jadi itu yang jadi Kuat itu fondasi udah- kamu. Iya, fondasi kuat. Fondasi kuat. Nggak cuman secara gimana cara manage, tapi mental juga kuat. Soulnya jadi kuat, personality kuat. Kok perbandingan Rizal dulu dan sekarang jauh, 180 derajat. Jauh banget. Wow. Jadi kan banyak orang yang menganggap dunia fashion tuh ya cuma gitu-gitu doang, cuma jalan, cuma pakai baju keren, foto sana, foto sini, happy. Terus saya pernah lihat ada sebuah dokumenter model keren gitu. Dia bilang ini kerjaan gak gampang loh, mesti ngatur mood juga kan. Iya. Zal, terus bawain kayak tadi kamu nyebut Fendi gitu kan. Yeah. Terus kalau kamu ngomongin soal siapa lagi, Armani kali atau Dolce Gabbana, itu kan ada soulnya beda-beda kan. Berarti jalannya juga mesti dicocokin dong gitu. Ruh baju desainer label dikawinin sama Rizal Rama gitu kan. Gitu gak sih? Gimana ya, kalau misalnya ngomongin cara jalannya untuk misalnya mendapatkan Fendi gitu, sebenarnya nggak ada template-nya sih Om, kayak model tuh jalan harus seperti ini. Cuman kebanyakan karena tadi trennya regenerasinya cepat, dan mungkin kalau kita ngelihat fashion zaman dulu beberapa tahun yang lalu itu banyak model yang jalannya kayak X gitu Om. Iya. Kalau sekarang kan nggak banyak gitu. Sekarang lebih gitu. ke lurus-lurus dan lebih energik gitu, dan mungkin mukanya kalau bisa dibilang galak kali ya, yang fierce gitu. Fierce, ya. Dan emang itu sekarang trennya gitu, karena apa ya, kayak mungkin ngikutin zaman juga kali ya. Dan dunia cepat. Iya, ngikutin zaman, dan bentuk orang-orang kan saat ini kan bermacam-macam gitu. Iya. Jadi kayak lebih unik aja. Kalau kayak gitu mereka brief kan, habis diseleksi gitu segala macam, mereka brief. Biasanya ada nggak sih brand A dan brand B tuh ada guidelines-nya, ada pakemnya kalau untuk bawain pakaian mereka gitu? Biasanya mereka ngebriefingnya itu misalnya sesuai mood sih Om, sesuai mood koleksinya mereka saat itu. Jadi kayak dan Spring, kadang summer gitu misalnya, autumn winter gitu. Jadi kadang kita kan kalau misalnya sebelum dapat show itu pasti ada casting dulu sama casting director kan. Dan itu kita pakai jalan sesuai dengan personality kita gitu. Cuman setelah misalnya Rizal dapat job itu, on the day Rizal ada GR, itu pasti mereka akan ngebriefing sesuai dengan apa yang mereka punya koleksinya gitu. Jadi kayak misalnya koleksinya yang lebih cold gitu. Jadi kayak kita jalan sesuai dengan koleksinya, dan tapi nggak mungkiri kita harus membuat cold itu sesuai dengan personality kita. Jadi kan lebih unik tuh, dan lebih macam-macam kan. Kompleks ya. Iya. Dan itu menantang. Dan seasonnya kan ada banyak, ada fall winter, ada spring summer, dan itu pasti beda-beda setiap seasonnya. Itu yang bikin seru tuh itu. Terus mereka tuh ramah-ramah gak sih? Kayak ada unsur lo orang Asia, gue orang Amerika, gue orang Eropa. Lo masuk ke tempat gue nyari duit di tempat gue kan, lo akan ngambil periuk nasi gue gitu. Ada gak sih yang gitu-gitu? Kalau di fashion industrinya sendiri enggak sih Om, enggak banyak sih. Kalau di fashion industrinya mereka lebih menghargai satu sama lain ya. Karena emang mereka juga tahu kalau misalnya yang bekerja di situ tuh dari berbagai macam negara. Jadi dan berbagai macam culture gitu kan. Kalau di fashion industrinya sendiri mereka enggak yang terlalu gimana, tapi tetap to the point gitu. Mereka suka banget to the point. Kayak misalnya dia mau ngomong A, ya dia ngomong A gitu. Kalau misal mungkin kalau yang Rizal dapetin di sini itu kalau mereka ngomong
mau ngomong A harus lewat B, C, baru ke A gitu. Lebih capek ya? Lebih capek, kayak basa-basi. Iya. Mereka nggak suka basa-basi sih kebanyakan. Iya, lebih langsung aja gitu, Iya. lebih asertif ya. Mhm. Kapan momen yang paling melelahkan buat kamu? Kan orang lihatnya enak. Tapi di balik itu kan jungkir balik ya, jadwal ngejar pesawat, ganti baju, nggak nyaman. Kapan momen yang paling menantang buat kamu selama kamu jalanin karir ini? Yang menantang itu pada saat Fashion Week-nya. Jadi Yang mana, yang Paris atau yang Milan? semuanya, Om. Jadi mau di Paris, mau di Milan, mau di London selama 2 minggu. Oh, London baru tahun ini ya? London tuh tahun lalu. kemarin sempet. Oke. Tahun 2022 mulainya. Jadi selama 2 minggu Fashion Week dimulai. Itu minggu pertama itu kan casting. Jadi sehari itu ada kurang lebih 8 sampai belasan casting gitu dalam sehari gitu. Lari sana lari sini Lari dong. sana lari sini, dan semuanya last minute, dan semuanya tuh belum tentu pasti gitu. Jadi kayak misalnya dikabarin tengah malam besok ada 10 casting gitu. Aduh. Bisa jadi nambah berapa casting gitu kan, semuanya serba last minute, Om. Terus jaraknya juga nggak terlalu dekat-dekat kan? Jaraknya nggak terlalu dekat. Jadi kita harus bisa manage waktu sehari 10 casting dan harus tampil Prima, bagus kan, iya. tampil prima gitu. Itu sih yang susah. Terus kan banyak banget yang harus kita jaga, Om, kayak misalnya belum lagi ntar keringetan, belum lagi ntar makannya gimana. 10 casting dalam sehari itu sebenarnya banyak banget. Iya, banyak Capek banget. banget. Kayak orang meeting sehari meeting 3 Iya. juga udah puyeng. Gitu. Terus Ini- ketemu orang iya. banyak banget. Iya. Belum lagi ada intimidasi dari Iya. orang-orang sekitar kan. Iya. Itu capek sih. Kebayang. Capek sih. Abis itu Habis setelah itu minggu seminggu keduanya kan, baru iya. mulai show. Kalau minggu keduanya itu sebenarnya lebih santai karena ya tinggal nunggu job-joban, dapat job dari casting di minggu pertama apa enggak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dapat pun itu lebih santai karena ya udah berarti kita cuman misalnya dapat show sehari 1 atau 2 gitu. Udah cuman buat show doang gitu. Iya. Udah prepare lah, udah siap. prepare, iya. Kalau kayak gitu, satu fashion week, satu brand, itu berapa kali kamu ganti baju? Mereka Pada umumnya? kebanyakan mereka satu brand satu baju, Om. Oh, cuma satu. Iya. Jadi tidak terlalu melelahkan sebenarnya ya? Iya, dan itu cepet banget. Kadang ada yang 2 baju sih. Tapi jam mereka itu lebih disiplin. Mereka lebih menghargai waktu model. Kamu dikasih makan juga nggak di belakang panggung? Kalau kayak di Jakarta kan, di Indonesia gitu disiapin makan. Iya. 90% iya. Oke. Jadi dipikirin juga tuh Iya. kenyamanan para model-model. Iya. Terus berteman nggak sama mereka? Hangout, bergaul sama mereka? Atau di sana lebih sendiri-sendiri? Mereka lebih sendiri-sendiri sih, Om. Kebanyakan lebih sendiri-sendiri, lebih individualis banget. Jadi setelah Fashion Week kan banyak banget yang emang mereka pulang, ada yang Iya. traveling kemana gitu kan. Iya. Jadi kadang jarang ada yang menetap di satu kota gitu. Kalau desainer label, mana yang paling kamu suka? Berarti kamu udah berpengalaman semua desainer label terkeren sedunia. Iya dong? Iya. Iya kan? Mana yang paling kamu suka? Pribadi ya? Bottega Veneta sih. Bottega. Iya. Kenapa? Kayak apa ya? Bottega itu buat Rizal jauh lebih eksklusif dan mahal gitu. Iyalah. Soal perspektif Rizal, kalau dari Rizal ya, Iya. Bottega itu kayak gitu. Terus kamu kalau abis fashion show bisa beli dikasih diskon nggak? Ada nggak spesial? Mungkin kalau kalau kliennya baik, mungkin dapat kayak free stuff gitu. Iya. Kalau itu kan berarti secara brand ya. Ya. Tapi dari sisi arrangement, ada nggak label ini tuh paling keren treatment model-modelnya? Yang Rizal sempet jalan apa? Iya. Yang kamu pernah alamin dan kamu suka. Jadi kalau dipanggil lagi sama mereka, kamu seneng gitu. Wah,
asik nih dilayanin, diurusin ini itu, pada ngerese. Ada brand Korea itu Rizal sempat repeat order 2 sampai 3 kali. Itu brand Korea namanya Wooyoungmi sama Solid Home gitu. Itu sebenarnya kalau dibandingin sama brand-brand yang Rizal suka kayak Bottega, Fendi itu mungkin bisa dibilang di bawahnya mereka gitu. Iya. Cuman cara mereka nge-treat modelnya itu point plus gitu. Jadi kayak mungkin sama orang Asia kali ya. Dan Rizal nggak tahu sih, cuman cara mereka nge-treatnya itu very well banget gitu. Mereka sangat menghargai model dan kebetulan Rizal repeat order jadi senang-senang aja. Senang-senang aja. Iya, dihargain gitu kan. Kalau ngelihat karir ke depan mau sampai kapan Rizal? Kan ada limitasi ya kalau di Eropa gitu. Lebih pendek dibanding di Indonesia. Berarti kamu masih punya berapa tahun lagi kalau di Eropa? 4 tahun lagi? Nggak nentu sih, Om. Bisa jadi Juni depan ini season terakhir Rizal itu market yang berbicara. Jadi semuanya nggak nentu. Karena gimana ya, kalau model itu kan penggerak, salah satu penggeraknya kan, Om. Iya. Tapi ada di garis paling depan. Iya, karena model yang jalan, model yang foto gitu, model yang ada di stage gitu. Cuman kalau menentukan umur model itu semuanya market yang berbicara, industri yang berbicara, sistem yang berbicara. Sempet pada saat itu Rizal kayak mencoba untuk gimana ya caranya biar bisa stay lama di industri ini gitu. Apakah harus merubah sistem, apakah harus gimana gitu. Dan sempat ada yang bilang ke Rizal, lo tuh nggak akan bisa ngerubah sistem gitu, karena sistem lebih besar daripada lo. Tapi bukan berarti Rizal nggak bisa nambahin sesuatu dalam sistem dong. Iya. Itu yang bikin Rizal kayak mindsetnya itu bisa apa ya, kayak berubah dan ya gue bisa stay di sini gitu. Gue bisa stay di sini lama. Itu yang bikin apa ya, semuanya tuh jadi kayak pada saat ketemu klien itu jadi kayak menarik nih orang gitu. Itu poin yang bisa jadi bikin Rizal stay lama sih. Tapi belum tentu itu works. Belum tentu itu works karena banyak banget new face yang datang. Jadi semuanya tergantung waktu. Jadi deg-degan nggak tiap hari kayak ngadepin tahun depan gitu? Deg-degan juga. Karena nggak pasti. Pakai lagi nggak ya gitu? Karena nggak pasti. Bisa jadi season ini atau season depan Rizal udah selesai, karirnya habis di Eropa. Iya. Kalau habis di Eropa bukannya di Asia masih bisa? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau ke Amerika enggak ya? Untuk saat ini mungkin Rizal belum ada market di Amerika sih. Karena sesuai dengan agensi yang Rizal punya sekarang kan masih lebih ada ke Eropa. Lebih ke Eropa gitu. Iya. Dan Eropa kayaknya menurut Om sih kalau gitu-gituan lebih seru ya. Iya, seru daripada banget Amerika Om. kan. Iya. Nah, berarti kamu bisa dibilang lebih banyak menjalani pekerjaan sebagai seorang model di luar negeri dibanding di Indonesia. Iya, untuk saat ini. Iya. Untuk dari 2022. Iya. Kalau dibandingkan dengan waktu yang relatif belum panjang ya, setahun gitu kurang lebih. Apa sih yang bagus di luar negeri, yang bagus Indonesia, yang perlu ditingkatkan di Indonesia, yang perlu ditingkatkan di luar negeri? Masalah disiplin waktu aja sih Om. Itu kan ngaruh banget ya, kayak misalnya kalau di Eropa itu bagusnya mereka let's say satu hari itu bisa 1, 2 sampai 3 show gitu. Tapi kalau di Indonesia itu dapat 1 show dalam 1 hari itu seharian. Jadi kayak gimana caranya mereka bisa manage waktu itu penting banget buat dikembangin di Indonesia gitu. Untuk menghargai waktu di Indonesia, apalagi di dunia modeling ya. Itu normally mereka 1 show dalam 1 hari gitu. Itu perbedaannya sih Om. Jadi kayak kenapa nggak di filter kayak lebih disakelkin lagi itu loh waktunya. Jadi nggak gitu banyak nunggu-nungguan juga kan, jam karet gitu ya maksudnya. Lebih nggak banyak ngaretnya gitu. Karena kan capek juga kalau misalnya seharian
buat nunggu itu capek sih. Iya. Walaupun ada yang bilang kita dibayar untuk nunggu juga gitu. Iya. Kayak gimana kamu bisa mengatur kamu adalah Rizal yang kuat. Tapi di luar Rizal ada industri yang nggak tahu gimana. Gitu kan? Gimana kamu bisa mengatur ekspektasi? Kamu kuat. Di luar kamu industri, kamu tidak bisa mengatur industri. Tapi kamu harus mengatur hubungan itu gitu. Mau nggak mau tetap adaptasi Om. Adaptasi. Keep up. Jadi mau se-chaos apapun industrinya, se-chaos banget atau malah berantakan banget, semuanya last minute, Rizal tetap bisa keep up. Itu yang kenapa Rizal bilang Rizal tuh kuat untuk menghadapi itu semua. Iya. Kalau lihat kualitas model di Indonesia dan di luar negeri, kalau kamu lihat, kalau tadi kan kita ngomongin soal mengaturnya, yang ngatur gitu, yang punya acara. Sekarang kita ngomong ke modelnya gitu. Dalam dan luar negeri beda nggak sih? Apa di Indonesia bagaimana, di luar negeri bagaimana menurut kamu? Untuk saat ini kayaknya model Indonesia lumayan work sih buat ke Eropa Om. Karena mereka punya di Indonesia, model-model di Indonesia punya banyak material yang tadi dibilang unik tadi ya. Untuk jalan karena kan sekarang ada berapa model ya? Ada 3 atau 4 atau 5 model yang berhasil untuk ke luar negeri gitu. Yang dimana model material di luar itu sangat macam-macam. Dan mungkin sekarang model Indonesia itu udah mulai dilirik sama fashion di Eropa gitu kan, atau bahkan di Amerika gitu. Itu kayak perbedaannya apa ya? Kayak ya model Indonesia tuh punya ciri khas uniknya sendiri gitu loh. Kayak model dari Asia datang ke Eropa, yang dimana di Eropa itu banyak banget keunikan, dan datang model Indonesia mendobrak semua tren di situ, semua wajah baru di situ. Itu kayak poin plus buat model Indonesia sih. Ya, jadi kurang lebih model di Indonesia juga punya peluang yang besar untuk berkarir di luar negeri gitu ya. Kayak sempet pada saat itu casting Fendi itu Rizal sempat ditanya, kamu orang mana gitu. Kayak emang belum banyak yang tahu muka Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi itu yang poin plusnya orang Indonesia yang untuk saat ini ya Om. Makanya banyak beberapa model udah mulai berangkat ke internasional gitu, ke Eropa, ke US. Ada syarat tinggi nggak sih? Memang harus tinggi tertentu buat pria gitu? Ada. Berapa sih? Standar measurement mereka itu kalau cowok itu 188 cm. 187, 188. Itu minimal? Atau? Iya. Kasarnya mungkin lakunya 188 kali. Oh iya. Kayak amannya gitu. Iya. Kamu lah. Iya, perfectnya 188 tuh udah oke sih. Kalau cewek kayaknya 175 sampai 180-an. Oke. Ya. Kamu diet juga nggak? Jaga juga nggak? Jaga lebih ke jaga makan sih sama olahraga. Karena mereka nggak cuman tentang berat badan, tapi lingkar badan juga diukur. Zero size. Kurang lebih. Ya. Kalau foto gimana? Foto session. Kalau foto fashion spread lebih ringan dibanding catwalk model? Lebih susah sih Om. Masa? Oh ya? Foto session, foto shoot lebih susah? Karena kalau jalan kan kita cuma jalan 15 menit. Cepet udah ya? Cepet udah gitu. Kayak cuma sekali keluar dengan satu baju atau 2 baju, udah pulang. Kalau foto shoot itu kan mereka punya konsep gitu yang mereka bentuk dari berapa hari atau bahkan bulan yang lalu gitu. Dan kita harus bisa semaksimal mungkin pada saat foto shoot dengan konsep yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Itu yang lebih susah gitu. Berapa lama biasanya kerja kalau untuk photoshoot? Ya kurang lebih normalnya sih 8 jam. 8 jam. Tapi mereka kadang ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, dan kita harus bisa semaksimal itu, bisa seperfect itu bahkan dengan konsep yang ada gitu.
Itu lebih menantang sih kalau foto. Iya kan, biasanya kan bisa outdoor, bisa indoor, bisa di Iya. tempat mana nggak? Ya kan, antah berantah gitu kan ya. Sempat pada saat itu tahun 2022 bulan Februari itu fall winter, itu dingin banget di Paris. Rizal foto buat majalah Fucking Young itu pakai bajunya buat spring summer. Dan itu bener-bener foto di outdoor, Om. Iya. Jadi baju setipis itu Rizal ganti di luar, sedingin itu tapi harus tetap prima. Itu photoshoot tuh gokil sih. Pengalaman lain yang nggak bisa dilupain untuk photoshoot selain di Paris? Apa ya? Kayaknya pas itu sempat foto buat Adidas juga di London. Itu pertama kali Rizal foto kayak Adidas Y3. Itu kan Yoji. iya. Itu kayak mereka kayak ada sporting gitu loh. Kayak sport dan Ada adegan. iya, ada kayak lompat-lompat dan itu kan capek banget, Om. Apalagi pas winter semuanya kan berasa kayak badan tuh capek banget. Iya. Itu yang berkesan sih menurut Rizal. Kayak dapat brand gede, bukan cuman brand gede tapi experience buat foto action. Iya. Itu baru sih buat Rizal. Karena kan selama ini Rizal foto diem kayak berdiri terus duduk banyak pose cuman di tempat gitu. Tapi ini lompat-lompat gitu. Itu seru sih. Banyak orang bilang dunia fashion itu sangat eksklusif. Apa pendapat kamu? True. Betul. Karena gimana ya? Fashion itu semua orang bisa punya taste fashion gitu. Punya tahu fashionnya masing-masing, tapi belum tentu mereka punya taste fashion yang baik, yang bagus gitu. Dari sisi perspektif masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya taste fashion yang bagus, yang mahal, bisa dibilang mahal tuh, ya emang wajar. Mahal apakah harus memang branded? No, menurut kamu? Enggak ya? Enggak. Karena kan apa ya, kita dress up itu sesuai dengan personality dan soul apa yang kita punya dari dalam, dan itu yang bikin mahal gitu. Itu makanya eksklusivitasnya dari diri sendiri gitu loh. Itu yang bikin eksklusif. Apa saran kamu untuk mereka yang belum bisa menemukan karakter soul mereka dalam memilih outfit agar mereka bisa kelihatan? Karena ini kan ada kualitas untuk seseorang bisa menonjol kan ya, dan dilihat, maksudnya menonjol kan menarik gitu, karena bisa membuat karir lebih baik dan seterusnya gitu. Jadi diri sendiri, jangan malu untuk dress up, jangan memblok diri, jangan pasang tembok setinggi itu, karena kalau kita jadi diri sendiri dan bisa menerima diri sendiri itu adalah sesuatu yang bagus sih untuk menemukan siapa diri kita itu. Oke. Ya. Kalau gaya berpenampilan kamu jadi apa? Kamu pasti punya dong identitas gaya berpenampilan. Gimana ya, kayak lebih grunge mungkin. Grunge. Ya. Streetwear. Kayak misalkan suka thrifting di sana, jadi kayak Oh iya. vintage. Saya juga suka. Jadi apapun itu yang menurut Rizal nyaman dipakai itu. Jadi setiap keluar rumah, kamu pasti juga mikirin dong. Ya. Mau pakai baju ini, pakai baju ini gitu. Ya. Kalau kamu bangun tidur, kan tadi kamu bilang ya, mesti keren, bangun tidur tuh mesti cakep gitu. Cakep tuh bukan berarti cuman kayak Rizal harus bangun tidur pakai blazer atau Iya, pakai iya, apa iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. kayak soulnya gitu harus gimana ya Om ya, kayak mindsetnya gue tahu gue model gitu. Jadi kayak Rizal yang dulu bukan yang sekarang. Rizal yang sekarang tuh bukan yang kayak dulu gitu. Iya, jadi ada kesadaran gitu ya dalam kamu, setiap kamu bangun tidur, setiap kamu milih baju, setiap kamu melangkahkan kaki kamu, baik di atas catwalk, di depan kamera, dan di kehidupan kamu sehari-hari. Kalau 5 tahun ke depan,
apa yang apa yang ada dalam bayangan seorang Rizal Rama? Ini pertanyaan terakhir Om. 5 tahun ke depan belum tahu sih Om. Belum kebayang sih Om. Oke. Nggak usah 5 tahun, tahun depan aja belum kebayang mau jadi apa, mau ngapain gitu. Oke. Tapi kamu udah prepare apa-apa juga belum? Atau lebih ngalir aja? Beberapa ada sih. Kayak sekarang Rizal lagi suka fotografi di fashion. Jadi kayak masih ngembangin skill fotografi. Dan mungkin akan works ke depannya, kita nggak tahu. Good luck kalau gitu Rizal. Thank you. Thank you banget untuk datang ke sini. Thank you banget. Nanti kita thrift shop Siap, bareng-bareng pasti. ya. Bye-bye.